warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua ya? Ya, berarti ini alhamdulillah sehat semua, nggak ada yang sakit. Memang di masa pandemi ini ya kita harus tetap menjaga kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini ya, alangkah baiknya kita rileks dulu setelah tadi kalian telah mempelajari atau belajar beberapa mata pelajaran. Tentu kalian perlu fokus lagi. Nah, silakan sekarang berdiri dulu, berdiri. Ya, berdiri, kemudian berdiri rileks, ya, berdiri rileks, kemudian pejamkan mata, ya, pejamkan mata, kemudian tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Fokus, jangan pikirkan apa-apa. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lagi. Ulangi sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan lagi. Nah, cukup. Terima kasih. Ya. Ya. Sudah agak rileks kan? Ya. Ya sudah. Oke. Pada pembelajaran yang kemarin yang telah lalu kita telah membahas tentang penggabungan gambar dan teks berbasis vektor. Jadi kamu sudah belajar mencoba ya apa itu gambar vektor, ciri-cirinya itu seperti apa, kemudian perangkat lunak yang digunakan itu seperti apa. Ada beberapa jenis perangkat lunak yang digunakan. Kamu juga sudah mempraktekkan untuk proyek kecil, yaitu menggabungkan gambar dan teks menggunakan CorelDRAW. Jadi kemarin kita sudah mempelajari apa itu aplikasi CorelDRAW, ya. Kemudian kita juga sudah mempraktekannya dengan aplikasi CorelDRAW, ya. Semoga kali ini untuk pembelajaran selanjutnya, ya, pada penggabungan gambar dan teks berbasis vektor, kita akan lebih memahami dengan membuat sebuah produk. Itu ya anak-anak? Ya. Sebelumnya ya, untuk mengulang pembelajaran yang kemarin, Bu Yurina mau bertanya dulu ya. Ketika kamu membuat produk di program CorelDRAW, aplikasi CorelDRAW, itu nanti disimpan dalam format apa? Ada yang tahu? CTR dulu. Ya, benar sekali Mbak Ica. Tepuk tangan untuk teman kalian. Benar sekali. Jadi ketika membuat apapun dalam aplikasi CorelDRAW, kita harus menyimpannya dalam format CTR. Nah, kalau mau dibuat transparansi, ya, maka kita harus membuatnya dalam format apa, anak-anak? Ada yang tahu? Ya, apa Mas? PNG. Betul sekali Mas Budi. Tepuk tangan buat teman kalian. Saya rasa ya kalian sudah memahami tentang pembelajaran yang telah lalu tentang penggabungan gambar berbasis vektor. Nah, untuk kali ini ya tujuan pembelajaran kita adalah ya satu, melalui studi pustaka peserta didik dapat menjelaskan fungsi fitur aplikasi pengolah gambar dan teks berbasis vektor dengan tentunya penuh percaya diri, yakin ya. Kemudian melalui tutorial
peserta didik dapat menerapkan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor pada media cetak dengan mandiri. Karena dari ini nanti adalah tugasnya perorangan. Dan yang ketiga, melalui praktik, peserta didik dapat mengintegrasikan fitur dalam mengolah gambar dan teks yang berbasis vektor dengan mandiri pula. Yang keempat, melalui praktik, peserta didik dapat membuat penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor pada media cetak dengan penuh kreatif. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini proyek kita adalah membuat produk media cetak, memanfaatkan fitur-fitur pada aplikasi berbasis vektor. Ada yang mau bertanya dulu sebelum guru menyampaikan materi selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Guru akan menunjukkan contoh-contoh dari produk media cetak. Ini adalah contoh penggabungan gambar dan teks berbasis vektor pada media cetak. Kira-kira ini apa? Brosur, Bu. Pamflet itu, Bu. Bisa dikatakan pamflet juga, ya. Ada yang bilang ini brosur, ada yang bilang ini pamflet. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena kamu melihatnya adalah dalam komputer, tidak dalam media cetak, tidak dalam bentuk asli. Bedanya apa brosur dan pamflet adalah pada ukurannya, adalah pada ukurannya. Ukuran brosur dan ukuran pamflet itu berbeda. Maka itu sudah dikasih brosur, itu adalah pamflet. Ketika kamu tidak tahu bentuk aslinya, maka kamu bisa mengira-ngira ini pasti brosur, ini pamflet, tapi tidak ada yang salah, karena kamu tidak tahu bentuk asli. Oke, nah selanjutnya kalau ini apa? Ada yang tahu? Ini adalah poster, yang lebih tepatnya adalah poster promosi produk makanan. Kemudian kita lanjutkan, produk media cetak juga bisa berupa mock-up. Mock-up itu adalah desain packaging. Mock-up bisa desain packaging makanan, minuman, ataupun mock-up itu bisa sampel buku dan sebagainya. Itu untuk media cetak. Kemudian selanjutnya ini lebih ke proposal. Pin ada produk media cetak yang lain yaitu untuk desain MOOC. Tapi nanti pasti ada tambahan yaitu alat pencetakannya berbeda dengan media cetakan. Kemudian untuk membuat itu semua anak-anak kita perlu sebuah aplikasi yang tentu saja berbasis vektor. Di antaranya adalah adanya Corel yang sudah kalian pelajari kemarin. Kemudian ada Illustrator. Kemudian juga ada Adobe InDesign. Jadi dari ini yang telah kita pelajari, aplikasi yang telah kita pelajari kemarin, kalian praktekkan dalam membuat media cetak berbasis teks. Ini harus pakai Corel. Oh, kalau pakai Corel tidak harus. Jadi kalian boleh memilih dalam membuat aplikasi ini atau membuat media ini, kalian boleh memilih Adobe Illustrator boleh, kemudian pakai Adobe InDesign boleh. Gitu ya. Jadi tidak harus pakai Corel Draw. Jadi menggunakan aplikasi yang kira-kira kalian mampu dan kira-kira kalian nyaman dan kira-kira spek di HP atau laptop kalian itu bisa untuk di boleh, tentu saja boleh. Kamu boleh pakai Adobe InDesign.
Draw sama Adobe InDesign, apa ada lagi yang menggunakan aplikasi selain itu? Adobe Illustrator, Bu. Ya, Adobe Illustrator. Jadi nanti di sini berarti ada beberapa aplikasi yang digunakan dalam membuat media cetak. Sebelumnya nanti Guru ingin tahu kalian memilih yang CorelDRAW, Adobe InDesign atau Adobe Illustrator. Untuk itu Guru bagikan sticky note, ya. Nanti kamu tuliskan kalian mau menggunakan aplikasi apa. Bagi ya, satu-satu menuliskan kalian mau pakai apa. Ya, aplikasi yang ingin kalian gunakan biar Bu Guru tahu persentase berapa persen yang menggunakan ini, berapa persen yang menggunakan aplikasi ini, dan berapa persen yang menggunakan aplikasi itu. Seperti itu ya. Oke, silakan yang sudah menentukan mau menggunakan aplikasi apa ya untuk maju ke depan. Langsung nih Mas. Kalian sudah memberikan pilihan kalian mau gimana. Ini ada sekitar 10 anak yang menggunakan aplikasi CorelDRAW dan ada 6 anak yang menggunakan Adobe Illustrator, ya. Dan ya ada 3 anak yang menggunakan Adobe InDesign. Ya. Jadi kita beragam ya, dan itu semua boleh ya. Jadi nanti saya akan melihat proyeknya, berarti nanti ada bermacam-macam bentuk file mentahnya, formatnya. Oke, selanjutnya ya kita harus menentukan kalian membuat apa ya. Nah, untuk membuat produk ini ya, Bu Guru memberi kebebasan kalian untuk memilih produk media cetak yang akan kalian buat. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, ada yang boleh buat poster, pamflet, kemudian boleh buat mock up, ya, boleh buat desain pin, boleh buat
bikin mock up label CD boleh nggak? Mock up label CD, ya boleh. Ya itu merupakan desain ya media cetak juga. Ada yang lain ya, yang selain guru paparkan tadi, ada yang lain? Undangan boleh ya, undangan juga boleh. Jadi yang mau undangan ya silahkan. Ada yang lain? Stiker dinding, oh bisa. Jadi nanti kamu desain ya produknya adalah stiker dinding, tapi nanti media cetaknya tentu pakai kertas stiker, ya bisa. Oke, ada pertanyaan yang lain? Itu kan sekarang sedang marak ya, itu harganya murah kalau dijual. Kalau kakak kelas kalian juga pernah jual seperti itu, jadi 10.000 itu ada foto artis berapa ya, jadi boleh ya, boleh membuat media cetaknya adalah foto polaroid. Ada yang lain? Ya ada yang mau, saya mau buat ini tapi boleh enggak ya gitu, ada yang mau mengeluarkan unek-uneknya, ada yang lain, ada yang mengajar? Tidak ada ya? Kalau tidak ada ya silahkan memulai untuk membuat proyeknya, tapi sebelumnya kita harus menentukan jadwal penyelesaiannya dulu ya, jadwal penyelesaiannya dulu. Kira-kira ya kamu membuat produk media ini akan selesai dalam berapa minggu atau berapa hari? Mas Arya, berapa hari? 5 hari. Oke, kita tentukan saja ya. Ya, kita tentukan saja. Kita diskusi, ada yang 5 hari, ada yang lain, masukan yang lain. Mas Bagas mungkin 3 hari, ya. Ada yang lain? 5 hari, 3 hari, ya. Ada 5 hari, ada 3 hari, ada 4 hari, ya. Ada yang lain? 2 hari. Nah, ya ada 2 hari, ya. Berarti ya dengan jadwal seperti ini, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 5 hari, ada yang 4 hari, itu berarti kalian sudah mengira-ngira. Kira-kira saya itu nanti menyelesaikan proyeknya berapa hari. Maka dari itu antara rentang 2 sampai 5 ya, kita ambil kesimpulan batas maksimalnya adalah 1 minggu. Bagaimana? Setuju tidak? Ya, setuju ya. Jadi dari antara 2 sampai 5, ada yang 2, ada yang 3, kita kasih maksimal 1 minggu. Nanti misalkan yang tadi 2 hari sudah selesai, boleh segera dikumpulkan. Yang 3 hari selesai, boleh dikumpulkan. Tentu saja kalau tidak melewati rentang waktu tersebut akan mendapat nilai yang lebih ya daripada yang pada waktu yang pas, yaitu di waktu hari ke-6 atau malah selanjutnya hari ke-7, maka nanti pasti akan ada pengurangan nilai. Ini kita sepakati dulu ya. Ya, sepakat ya ini. Ya, jadi kalau sebelum 6 hari berarti nanti ada penambahan nilai, setelah 6 hari berarti ada pengurangan nilai. Ya, kita sepakati dulu. Sepakat semuanya? Sepakat. Ya, terima kasih.
warnanya kan susunya ini kan coklat, ini poster promosi kan. Ya, ini ada tambahin tulisan rasa coklat seperti itu supaya kesan dari gambarnya itu nanti kelihatan. Itu. Ya. Ada mau ditanyakan Mbak? Ada kesulitan? Ya, belum ya. Iya. Gimana Mas? Lancar? Ya lancar. Kamu juga? Gak ada masalah? Belum ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Gak ada. Ya? Apakah ini ukurannya sudah benar? Iya, sebentar. Saya cek dulu. Oke. Kamu menghendaki ini nanti kertasnya pakai kertas apa? A3 atau A4? Hambat. A4. Kemudian ini nanti packagingnya adalah packaging kopi ya, kopi Ya. bubuk ya. Ya. Ini nanti, oh ya, saya rasa ini kamu agak majukan 2 cm karena nanti untuk ketika kamu melipat. Kalau tidak ada space-nya, ya itu nanti nggak bisa dilipat. Itu ya. Oke. Ini iklan layanan masyarakat, iya Mbak? Ini tentang apa Mbak? Yang sekolah sehat dan bersih. Mbak, alangkah baiknya ya dalam membuat objek ya ini jangan seperti ini, nggak ada peraturan. Jadi kamu harus punya konsep. Kalau konsepnya itu ya lingkaran, ini kan hampir bentuk kan ya, ini yang dibuat nah, biar tidak beda dengan yang lain. Satu konsep ada benang merahnya ya, gitu ya. Ini buat apa Mbak? Masak apa? Makanan ringan atau makanan apa? Makanan ringan. Makanan ringan. Oke anak-anak ya, ini sudah waktunya sudah hampir habis ya. Ini saking asiknya ya sampai waktu nggak terasa ya. Padahal belum selesai ya. Ada yang sudah selesai? Belum. Oh, belum ya, belum selesai ya karena ya memang waktunya tadi adalah maksimal satu minggu ya, perlu diingat-ingat waktunya maksimal 1 minggu. Oke ya, dari yang saya lihat tadi ya, yang sudah kalian kerjakan ya, adakah yang masih menjadi permasalahan atau kendala bagi kalian? Ya, adakah yang masih menjadi kendala bagi kalian? Silakan ditanyakan. Ada. Ya. Apa Mbak? Menentukan komposisi warna, Bu. Oke, menentukan komposisi warna ya. Satu hal ya yang pokok dalam menentukan komposisi warna adalah jangan memadukan warna terang dengan warna terang ya. Jika backgroundnya warna gelap ya, maka pilihlah objeknya dengan warna-warna terang. Begitu juga di sebaliknya. Bu, kalau tulisan bagaimana? Bolehkah saya dengan warna yang sama? Misalkan saya warnanya adalah coklat. Kemudian saya mau ngasih warnanya di situ adalah warna coklat tua. Padahal itu nanti kan nggak nampak. Boleh. Tapi harus ada outline-nya tulisan tersebut. Outline-nya dengan warna yang terang. Contoh ya, coklat ya. Coklat dengan coklat tua kan nanti mati, maka nanti di outline bisa dengan warna kuning, warna putih, warna-warna yang terang. Boleh. Kalau tidak ingin menghendaki warna tersebut tetap sama, tapi dibuat outline. Ya. Jadi pinggirnya itu ada warnanya yang berbeda.
berbeda. Biasanya kan secara default pinggiran warna itu kan hitam ya. Pinggiran tulisan atau apa itu biasanya hitam. Nah itu dibuat outline-nya yang berbeda. Ya. Jadi satu hal warnanya harus kontras, terang dengan gelap, gelap dengan terang. Itu adalah prinsip untuk komposisi warna. Ada pertanyaan yang lain? Ada. Ya, belum ada ya. Jadi dari sini guru simpulkan ya, guru dapat simpulkan bahwa hari ini kita membuat produk media cetak menggunakan aplikasi ya yang berbasis vektor. Di antaranya tidak hanya Corel, tapi ada Illustrator, ada InDesign ya. Ada 3 yang digunakan. Kemudian produk yang kalian buat itu diantaranya ada yang tadi, ada yang undangan, kemudian ada yang poster, ada yang packaging kemasan, ya, kemudian ada yang buat pin tadi, ada yang buat desain move. Jadi itu semua ya adalah produk media cetak. Oke. Jadi sebelumnya untuk refleksi hari ini, ya refleksi hari ini, Bu Guru ingin mengajukan beberapa pertanyaan yang perlu kalian jawab. Ya. Bersedia? Bersedia. Oke. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan refleksi kita hari ini bisa dilihat di layar ya. Ini ya. Satu adalah apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini dan mengapa? Ya. Yang kedua, menurut kamu apakah penting mempelajari penggabungan gambar berbasis vektor? Ya. Kemudian nomor 3, tantangan apa yang masih kamu temui dalam pembelajaran materi kali ini? Ya. Terus kemudian bagaimana kamu untuk mengatasi tantangan tersebut? Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu memuaskan untuk di masa yang akan datang atau di pembelajaran? Oke, saya berikan ini lagi ya, sticky note. Kamu bisa nuliskan ya di sini ya untuk refleksi diri ya. Kemudian di pojok sini tuliskan namanya. Ada 4 pertanyaan, jadi kamu jawabnya ini ada masing-masing dapat 4. Ya, nanti masing-masing dapat 4. Ya, silakan nanti ditempel refleksi pembelajaran hari ini di pertanyaan nomor 1 jika nomor 1, nomor 2 jika nomor 2, nomor 3 nomor 3, nomor 4 jika nomor 4. Ya, paham ya? Paham. Ya, silakan.
Mari pulang, marilah pulang. Berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya salah satu saya ingin untuk membacakan ya refleksi kita hari ini. Ayo Mbak Ica, silahkan maju ke depan untuk membacakan. Salah satu saja ya, salah satu temanmu tidak usah disebutkan namanya. Jadi salah satu pembelajaran hari ini yaitu tentang apa yang bagian yang menarik dan mengapa. Bacakan dulu soalnya, kemudian refleksi dari temanmu. Soal nomor 1, apakah bagian yang paling menarik dari pembelajaran hari ini? Mengapa? Pembelajaran membuat desain kemasan. Dan yang paling menyenangkan menentukan komposisi warna. Untuk soal nomor 2, menurutmu apakah penting mempelajari penggabungan gambar berbasis vektor? Penting karena saya bisa menggabungkan berbagai gambar berbasis vektor dan menambah wawasan saya. Untuk nomor 3, tantangan apa yang masih kamu temui dalam mempelajari materi ini? Bagaimana kamu akan berlatih untuk mengatasi tantangan tersebut? Tantangan yang saya temui adalah menentukan komposisi warna. Nomor 4, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa mendatang? Mengulang atau mempelajari lagi penggabungan gambar berbasis vektor. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak ya. Kita beri aplaus untuk Mbak Ica. Oke, jadi refleksi kita hari ini ya, kamu sudah merefleksikan sendiri apa yang menarik bagimu yang kamu pelajari hari ini, kesulitan apa yang kamu hadapi dan bagaimana kamu mengatasinya. Ya, untuk materi selanjutnya ya, kita nanti meneruskan untuk produk media cetak ini. Kemudian minggu depan kalian silahkan mempresentasikan maju satu-satu hasil karya kalian. Mengerti? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Saya cukupkan sekian ya. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.